Oke guys, selamat siang. Mantap sekali cuaca hari ini. Ini kayak udah sore ya cuacanya, padahal ini masih siang sebenarnya. Ya sebenarnya enak sih cuaca kayak gini ya, nggak terlalu panas. Ini lagi mendung. Mungkin mudah-mudahan hujannya malam aja gitu. Jangan jam segini, jangan kayak kemarin pas gua lagi di luar gitu ya, kayak di konten gua sebelumnya. Itu gua lagi riding, lagi enak-enak keluar, tiba-tiba hujan. Oke, jadi konten hari ini gua nggak riding kemana-mana sih. Ini cuman jalan biasa aja. Terus sesuai judul ya, sesuai judul hari ini gua rencananya mau review modifikasi motor gua. Ya modif tipis-tipis lah, ala dana pelajar. Jadi nanti akan gua spill karena banyak banget yang nanya tentang bang ini pakai apa, bang ini pakai apa gitu. Nah jadi lebih baik gua spill aja ya di konten gitu. Jadi nanti akan gua jelasin satu persatu dari depan, tengah, dan belakang. Jadi nanti substitusinya pakai apa gitu ya, variasi spare partnya pakai apa, nanti akan gua spill. Nah jadi nanti akan gua spill modifikasi motor gua ya, lebih tepat ya. Ya siapa tahu buat teman-teman yang pengguna user Kawasaki AX bisa jadi referensi juga gitu kan. Apa namanya, bisa ngebantu untuk cari inspirasi lah. Misalkan motornya pengen dimodif seperti apa, stylenya seperti apa gitu. Dan juga perlu diingat, kalau untuk modifikasi motor itu kita nggak bisa untuk ngikutin konsep orang lain guys. Jadi kalian harus punya konsep sesuai dengan selera kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang sukanya style touring ya, kalian bisa modif touring gitu kan. Kalau misalkan stylenya style drag atau style yang lainnya gitu ya, banyak lah macam-macam jenisnya, stylenya seperti apa gitu. Kalian bisa menyesuaikan aja gitu, sesuaikan dengan konsep yang kalian mau, yang kalian suka, yang kalian punya gitu, senyamannya kalian. Dan juga sesuaikan dengan dana kalian juga gitu. Jadi ini gue mau nge-spill motor gue sambil gue ridingan santai keluar, cari tempat tongkrongan, cari tempat ngopi kan. Jam-jam segini tuh enak sebenarnya keluar, tapi malesnya itu kalau nanti hujan. Oke, nanti akan gue lanjut lagi videonya. Gue ini masih nyari tempat yang enak, masih nyari referensi tempat di mana yang enak buat nongkrong, buat nyepil motor, buat ngopi-ngopi gitu kan. Oke guys, jadi ini dia tampilan motor gua ya. Mohon maaf abaikan untuk dekilnya, emang beberapa hari ini lagi hujan terus kan. Jadi mau di steam pun percuma gitu kan. Buat apa gitu, karena ya hujan lagi. Jadi mungkin nanti akan gua spill dari depan kali, nanti akan gua spill dulu, terus ke bagian atas, tengah, dan juga di bagian belakang gitu ya. Nah guys, yang sering nanya kenapa motor gua kelihatan gagah, kelihatan tinggi. Jadi ini bannya gua ganti pakai ini merek IRC, ban standar dari yang biasa dipakai sama si pabrikan Kawasaki ya, mereknya IRC. Untuk ukurannya ini ban depan gua pakai ukuran 110/70 ring 17. Untuk peleknya ini masih standar, ini gua repaint warna blue candy tone. Jadi ini kalau nggak kotor kayak begini, kalau warnanya cuaca lagi cerah dia warnanya birunya bagus, tapi kalau lagi redup atau malam dia nggak terlalu cerah ya, jadi agak redup warnanya, agak gelap gitu. Oke, jadi untuk disc brake ya ini gue ganti juga, tapi masih pakai ori. Jadi yang lama itu udah tipis, ini masih bagus.
karena memang baru ya. Terus untuk master remnya di sini gue pakai merek RCB ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa gue lebih suka pakai merek RCB, ya jawabannya karena emang gue seneng aja sih sama produknya RCB gitu. Terus untuk di selangnya satu set juga sama handle ya, jadi semuanya merek RCB. Terus untuk spakbornya ini karena gue pakai ban lebar, jadi ini gue ganti pakai punya Yamaha R1 nih. Ini punya Yamaha R1 sih sebenarnya, ini tebel banget tuh. Nah jadi untuk pemasangannya ya bisa disesuaikan aja bracketnya. Yang jelas di belakangnya ini gue tambahin bracket jadi biar lebih kuat, dia nggak akan turun gitu. Terus untuk di bagian headlamp, nah ini headlamp masih orisinil. Gue pakai apa namanya ini, billet ukuran 2,5 inch, pakai merek CR7. Terus untuk di visornya ini gue pakai punya Sonic ya, ini tebal banget tuh, bisa dilihat tebal. Terus wingletnya gue pakai winglet universal. Untuk lampu tembak, lampu tambahan ini gue pakai merek e-brake ya. Ini tuh sekitar 20 watt satu lampu, ini gue pakai 2 lampu kanan kiri. Ini master remnya pakai RCB. Terus spionnya gue pakai spion winglet ya universal. Terus untuk di hand grip, ini hand grip juga RCB satu set. Terus untuk di holder yang sebelah kanan ini pakai punya KSR ya, KSR atau KLX ini gue lupa nih, pokoknya ini gas spontan ya. Terus kalau untuk di yang sebelah kiri ini juga sama RCB juga. Terus untuk di holder sebelah kirinya ini pakai punya Vixion universal ya, jadi ada lampu dim dan juga ada lampu hazardnya gitu. Terus untuk stangnya ini udah bukan orisinil, ini gua ganti pakai punya Suzuki, ini orinya Suzuki. Kalau untuk yang segitiganya, untuk speedometer ini masih orisinil. Nah ini untuk underbone gua ganti pakai merek Fastbikes ya, ini pakai punya Ninja RR atau Ninja R. Nah ini penyesuaian seperti ini nih. Jadi kalau misalkan ada yang nanya untuk underbone-nya pakai apa yang PNP, ya jawabannya nggak akan ada, semua harus ada penyesuaian gitu kan, karena emang pabrikan dari aksesoris atau ya pokoknya kayak gitulah, nggak ngeluarin variasi untuk motor ini. Jadi bisa pakai motor lain tapi harus ada penyesuaian. Nah ini gue pakai punya Ninja, karena kalau pakai punya Ninja itu gampang nyarinya. Kalau misalkan mau pakai yang punya CBR atau pakai punya motor Satria atau yang lain, kemungkinan bisa tapi harus ada penyesuaian, dan kemungkinan juga susah sih penyesuaiannya. Terus untuk master remnya ini gue pakai RCB juga. Untuk knalpot ini inlet 50, ini racing, cuman gue pakai silincer CKD, ini buatan Purbalingga. Terus untuk di ban belakang ini gue pakai mereknya sama IRC juga, ini ukurannya 120/70, peleknya juga sama, masih ring 17. Terus juga untuk master remnya masih orisinil sini, jadi belum gue ganti ke RCB. Jadi yang bikin tinggi itu sebenarnya bannya, karena bannya gede-gede ya. Terus kalau bannya gede gitu berarti kan otomatis kalau kita masih pakai standar pasti berat ya. Jadi yang belakang ini gua ganti ke ukuran 39. Untuk gearnya ini ukuran yang 428, jadi gearnya gue ganti 428. Terus sorry, jadi gearnya gue ganti 39, rantainya gue ganti 428, yang depannya masih ukuran 14. Tadinya pengen gue ganti 15, cuman karena rantainya besar jadi nggak bisa dipasang ya, karena kalau misalnya dipaksa ke 15 dia akan mentok di crankcase di sini, di dalam sini. Jadi tetap dia pakai di ukuran 14, tapi masih oke sih buat lari, oke buat jalanan trek lurus juga masih oke buat kebut. Yang penting satu, jangan boncengan sih. Terus apa lagi?
Nggak banyak juga sih yang udah dimodif, sebenarnya masih standar-standar aja ya. Sebenarnya kalau gue sebutin banyak banget sih, cuman karena durasi video jadi gue nggak bisa spill terlalu banyak, yang inti-intinya aja. Mungkin nanti next time gue akan bisa bikin video yang lebih detailnya lagi, cara untuk penyesuaiannya seperti apa. Kayak spakbor juga itu tentu ada penyesuaian, kadang nggak PNP ya. Nah itu kan buat Muge, buat Yamaha L1 ya. Intinya sih kalau mau modifikasi ya sesuaiin sama selera, sesuaiin sama kenyamanan, dan sesuaiin juga sama budget gitu. Karena kita nggak bisa ngikutin konsep orang lain gitu, karena kalau kita ngikutin konsep orang lain belum tentu kita nyaman. Sama seperti motor gua kayak gini kan, menurut gue ini udah nyaman banget. Gue pakai underbone, terus juga joknya gue custom road race gitu kan. Untuk jalanan touring segala macam, menurut orang nggak enak, pinggang sakit, kaki sakit gitu, pegel gitu ya. Menurut gue emang bener, kalau kita kelamaan ya emang capek juga gitu. Tapi nggak harus dengan motor yang udah stylenya seperti ini sih. Motor standar pun kalau kita naik motor kelamaan ya pegel juga gitu. Pasti kan perlu istirahat, paling nggak 2 jam sekali kita ngeres gitu kalau emang touring jalan jauh gitu ya. Intinya sih gitu, kalau misalkan mau modifikasi ya disesuaikan sama style, disesuaikan sama budget lah intinya gitu. Karena kalau misalkan kita punya style tapi kita nggak ada budget ya susah juga gitu guys. Nah jadi gak ada yang terlalu spesial dari motor gua, cuman ya begini-gini aja. Jadi kalau kalian ngiranya misalkan wah spesial banget motor, nggak ada yang spesial sebenarnya. Buat gue biasa aja ya. Bahkan ini tuh masih termasuk terbilang masih kurang gitu, karena gue masih sebenarnya belum puas gitu, masih belum puas sama modifan ini. Jadi sebenarnya kalau gue ada rezeki dan ada waktu, gue akan restorasi lagi ini ya. Gue tambah-tambahin lagi modifan yang lebih-lebih lah dari ini. Mudah-mudahan sih bisa kesampaian gitu kan. Oke, jadi untuk video reviewnya, review singkat, spill tipis-tipis aja dulu ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan gua akan bikin yang fullnya seperti apa. Nanti akan gua jabarin detailnya seperti apa gitu kan, pemasangan seperti apa, penyesuaian seperti apa. Nanti next video akan gua jelasin ya. Untuk hari ini gua spill tipis-tipis aja dulu. Oke, thank you guys. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua, dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share. Thank you guys.